Halo guys, bertemu lagi dengan Bara di sini di HNB Channel Zodiak. Wow, wow, wow. Kira-kira untuk kesempatan kali ini Bara akan readingkan tentang zodiak apa lagi nih ya? Oke, Bara akan ngasih tahu buat kalian semuanya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat teman-teman semua yang belum subscribe, boleh kalian silahkan subscribe dulu. Supaya apa? Supaya kami bisa semangat lagi untuk membuat konten-konten yang menarik buat kita semuanya. Dan jangan lupa ya, kalau kalian suka dengan video kami, boleh kalian tekan like ya. Kalau misalkan ya, di sini terus zodiak nanti yang akan Bara bacakan itu adalah zodiak yang berhubungan dengan pacar kalian, saudara kalian mungkin, pokoknya pendekatan kalian siapapun itu mungkin di circle kalian, boleh kalian share sebanyak-banyaknya lewat media sosial yang kalian punya. Oke, langsung aja ke videonya di sini. Dan kali ini juga Bara akan readingkan tentang kamu yang punya zodiak Scorpio. Are you ready? Hayu Kadaria, Kadaria, Kadaria. Kita akan readingkan tarot tentang kamu yang punya zodiak Scorpio. Tapi sebelum itu, kita meditasi sebentar dulu ya guys ya. Harumkan badan kalian yang belum mandi. Ayo mandi dulu ya kan. Jangan sampai kena rametuk. Apa tuh rametuk, Bara? Apa tuh rametuk katanya jangan pakai bahasa Sunda, Bara. Oke, rametuk itu jadi binatang yang suka masuk ke mata gitu kan. Terus udah gitu kayak nyung-nyung. Ah, pokoknya nggak enak banget ya. Supaya terhindar dari rametuk-rametuk yang menghalangi perjalanan mata kalian mungkin. Oke, kita meditasi sebentar buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Pantengin terus videonya, siapa tahu ada keberuntungan buat kamu dan mudah-mudahan aja ya ada healing atau mungkin ada early warning yang bisa kamu ambil manfaatnya. Oke? Kita meditasi sebentar buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Oke. Di sini Bara punya tarotnya di sini, di mana dikarungin, bukan karung sih, ini lebih ke kayak tas ya guys ya. Bukan pamer tasnya ya. Kalau misalkan mau beli ya udah di online so banyak kok. Di sini Bara punya 3 deck kartu ya. Sekali lagi, HNB Channel selalu memberikan readingan tarot secara timeless. Timeless itu apa sih? Timeless itu yaitu bisa kalian tonton video kami kapan saja, di mana saja, lagi ngapain aja. Kalian lagi tiduran, lagi nyelam di air laut, air kolam, air got mungkin ya. Kagak lucu. Ya emang gak lucu, berusaha untuk lucu sih. Emang dari dahulu kala juga. Di sini Bara punya 3 deck kartu tarot ya buat kalian semuanya. Balik lagi yang punya Scorpio ya. Di sini fun reading ya, general reading tentang zodiak. Jadi kalau misalkan memang tidak terresonate sama kamu, mungkin di Scorpio yang lain ya. Langsung aja kita checking kartu untuk kamu yang punya zodiak Scorpio. Are you ready? Oke. Okay. Kita akan coba dari mulai kartu yang sebelah kiri dari saya. Tentang asmaranya kamu, wahai para Scorpio ya, oke, yang selalu tidak berusaha selalu bilang, ah, gue mah nggak pakai cinta. Padahal kalian itu adalah orang yang susah move on, oke. Suka dikelilingi oleh banyak orang, suka dicintai oleh banyak orang, tapi kalian ini adalah orang yang memang susah untuk dekat sama orang secara personality ya, atau mungkin secara akrab gitu, karena kalian adalah orang yang pilih-pilih temen. Bagus sih, karena semakin banyak teman semakin banyak masalah, mungkin itu yang ada di your have thing, oke? Okay? Sosokan bahasa Inggris padahal kagak ngerti ya. Kalau tidak mencoba bagaimana bisa ya kan, nah, gitu aja deh. Kita akan settingan kartu untuk kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini apa sih yang akan keluar tentang asmaranya kamu? Thank you. Bara masih butuh 2 kartu lagi gitu ya. Makasih. Nah, jadi buat teman-teman semua yang punya teman, sahabat, saudara, kerabat gitu ya. Kalau misalkan memang terresonate dengan kartu ini, siapa tahu ada pesan baik buat keluarganya, boleh kalian share sebanyak-banyaknya lewat media sosial kalian. Jangan lewat JNE. Kalau lewat JNE mungkin itu online shop gitu ya. Kecuali balik lagi ya, kalau misalkan kalian mau lewat JNE, boleh, Bara, aku punya tarot baru nih buat kamu. Boleh nanti ditaruh di description tentang alamat yang harus kalian tuju. Oke, ada King of Wands. Banyak di sini para Scorpio yang udah sakit hati dalam menjalani sebuah cinta ya. Jadi imbasnya ke diri kalian. Kalian itu kayak memperbaiki diri kalian. Bisa jadi kayak dendam
yang ada dalam diri kalian, terus udah gitu kalian luapkan dengan diri kalian supaya punya value yang lebih baik. Ya, di sini tentang tentang value-nya kamu, tentang action-nya kamu. Di sini ada singa gitu kan, ya nggak sih? Bukan raja singa, bukan. Tapi di sini aku rasa lebih ke kayak macam aku harus menaklukkan dunia ini dengan rasa yang kekecewaan. Bisa jadi di sini ada beberapa orang-orang Scorpio yang udah move on dari pacarnya gitu ya, atau dari pasangannya. Bisa jadi juga di sini ada orang Scorpio yang udah berpasangan nih, tapi dia kayak cuek banget gitu sama pasangannya. Lebih ke kayak naikin value-nya dia supaya lebih baik. Ah bodo amat dah lu mau gimana gimana sama gua, yang penting gue naikin gridnya gue, level gue gitu kayak gitu. Supaya lu lihat gue itu seperti apa. Keren sih kalau menurut aku. Next masih bersama kamu yang punya Scorpio ya. Oke, The Devil. Egois kamu coba turunin ya. Bisa jadi hal seperti yang tadi King of One ini kayak macam sesuatu yang membuat pasangan kamu kayak macam ragu sama kamu. Kenapa? Karena lah kok lu kan pacar gua, terus kenapa lu kok kayaknya gua itu bukan prioritas lu gitu kayak gitu. Dan aku rasa di sini lebih ke kayak macam bodo amat deh, yang penting gua naikin value-nya gua. Hidup itu harus seimbang. Hidup itu harus semuanya balance. Kalau misalkan memang kamu ingin sukses di percintaan kamu, ya coba kamu turunin egonya kamu. Jangan terlalu berpikir kalau misalkan, gue tuh keren loh, gue tuh bagus loh gitu. Apa yang gue lakukan, persetan lu mah gitu. Nggak kayak gitu ya. Hargain orang lain, tapi tetap apa yang kamu mau raih, apa sih namanya, kejar gitu. Jangan kamu mengabaikan perasaan kamu. Karena yang aku rasa kalau kamu mengabaikan sesuatu, ya itu dia resikonya pasti kamu mungkin ditinggalkan, ada satu kamu tidak diprioritaskan orang gitu karena kamu memprioritaskan sesuatu. Tapi sih kalau menurut aku, kalau selama jalannya itu baik, kalau misalnya selama itu jalannya tidak merugikan orang lain, naikin value-nya kamu menjadi sesuatu yang wow 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 ya kan, it's okay, gak jadi masalah. Cuman itu, kalau kamu pengen sukses di percintaan kamu, coba deh, kamu introspeksi diri kamu. Apakah aku ini udah terlalu egois? Apakah aku ini udah terlalu memikirkan diri sendiri gitu ya? Supaya ya jalan beriringan gitu sesuatu yang kamu mau raih dan diri kamu terus udah gitu juga grade kamu juga naik gitu ya. Kayak bertele-tele banget sih lu Bara ngomongnya. Iya, nggak tahu kenapa gitu ya. Aku lihat The Devil ini soalnya jadi kayak ragu takut ngomongnya salah. Ngerti nggak sih guys ya? Mencari kata-kata supaya tidak terlihat manis tapi ya gitu deh. Kagak lucu, gak jelas kata iya. Oke, next masih bersama Scorpio di sini. Aku lihat ada Four of Pentacle. Energinya bumi. Kayaknya sih di sini bisa jadi kamu yang orang Scorpio, bisa jadi juga pasangan kamu. Pelit ya. Aduh. Kayak gini yo. Oh iya, jadi terkonfirmasi sama kartu yang ini. Dia cuek sama kamu. Pelit di sini bukan berarti tentang something yang secara materi aja ya. Lebih kepada kok lu tuh banyak banget yang lu tutupin sih dari gua gitu. Percaya overthinking. Kamu itu kan orangnya yang aku tahu tuh pengen diperhatiin. Sekalinya sayang sama orang, kamu itu salah satu zodiak yang punya karakter atau sifat yang protektif. Nah, ketika pasangan kamu karena ada singa di sini jadi kemasukan singa, jadi mohon dimaafkan ya guys ya. Jadi ketika si pasangan kamu ini merasa kayak dia memperhatikan dirinya sendiri, kamu seolah-olah kayak dia itu nggak sayang lagi sama kamu. Aduh, jangan kayak gitu ya guys ya. Di sini nih terkonfirmasi juga sama The Devil ini. Itu prasangka kamu, ya. Prasangka kamu aja. Sebenarnya kalau misalkan untuk pasangan kamu baik-baik aja kok. Cuman kamunya aja yang overthinking. Dan yang untuk masih single, ini kayaknya kalau menurut aku dia lagi pelit banget untuk memperbaiki diri, mempercantik diri mungkin, mempergantang diri mungkin. Jadi pelit sama orang lain, lebih ke memperhatikan diri sendiri. Keren sih, karena dia rasa gini, kalau gue keren, lu juga pasti akan lirik gue kok. Ih, cakep. Next, masih bersama kalian yang punya Scorpio di sini. Oke, tuh kan bener, Queen of Pentacle. Seseorang yang perfect banget, sesuatu tuh harus yang diperhatiin dari ujung kaki sampai ujung kepala, jangan sampai ya kaki di kepala, kepala di kaki gitu.
Perumpamaan yang aneh bara kau. Ya udah begitulah ya. Di sini aku lihat ada energinya dari Capricorn sama Sagittarius. Kalian itu lebih ke kayak macam perfeksionis, lebih ke kayak macam aduh gua harus keren nih, gua harus bagus nih, gua harus kelihatan cakep gitu kayak gitu. So far ini bagus banget. Bagus banget karena apa? Ketika kamu dipatahkan hatimu, ya kamu akan menumbuhkan beberapa cabang hati yang lain gitu ya. Karena memang kamu ngerasa, gue cakep kok, gue bisa mengatasi semuanya, karena gue adalah orang yang mungkin bisa mengatasi masalah semuanya gitu. Ini keren sih. Queen of Pentacle ini bercerita tentang seseorang yang memang perfeksionis gitu, kayak contoh aku nih ya, pakai cincin gitu kan, terus pakai jam tangan, walaupun nggak tahu ini mati nggak sih. Kok dari tadi masih jam 7? Oke, ya udahlah. Terus pakai topi, ada Batman-nya walaupun tidak bisa terbang gitu ya, tapi aku bisa malam. Aduh. Selalu aku itu kalau pengen gombal itu selalu karena grogi kali atau gimana aku juga nggak tahu ya. Walaupun di sini ada Batman, tapi aku tidak bisa terbang. Cuman aku bisa menerbangkan kalian. Alah alah ya. Next, masih bersama Scorpio dengan aku di sini terjadi bara 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 bere bere bere. Itu judul lagu. Please, jangan di-spill. Oh, oke. Next, masih bersama kalian yang punya Scorpio di sini tentang masih di asmaranya, karena yang aku tahu asmara ini complicated banget gitu ya. Jadi sesuatu yang kayak dikepoin banget tentang seseorang soalnya gitu ya. Dan di sini balik lagi ke yang tadi aku bilang, di sini timeless dan di sini general reading, fun reading. Jangan dibaperin banget ya. Intinya kalau misalkan memang tidak terisonate sama kamu, bisa jadi juga Scorpio-Scorpio yang lain gitu ya. Mungkin itu yang di samping kamu, tetangga kamu mungkin ya, inang-inangan kamu. Bener gak sih ngomongnya? Aduh, mohon maaf, takutnya kena banned gitu. Maaf Pak, please. Next, masih dengan asmaranya kamu wahai para Scorpio, kalajengking gurun pasir yang ngomong-ngomong apa lagi ya? Lupa barusan. Oke, kita akan checking lagi kartunya tentang kamu yang punya Scorpio. Di sini masih dengan asmaranya kamu. Satu kartu lagi, please. Supaya lebih terkonfirmasi, makasih. Untuk undercardnya ada apa ya? Oke, Prince atau Page of Pentacle. Page of Pentacle ini bercerita tentang sesuatu yang kalau menurut aku itu kayak ya tadi ya. Jadi perfeksionisnya kamu harus memperhatikan kamu ini udah mandi atau belum, dicukur atau belum gitu kan, udah masih gondrong apa enggak gitu kayak gitu ya. Lebih ke kayak mempercantik diri atau memperganteng diri kamu. Bisa jadi juga secara presentasi kamu atau bisa jadi juga secara personality kamu. Misalkan kamu kayak kalau lu mah bodoh, gua nggak suka sama lo. Akhirnya kamu sakit hati, terus udah gitu kamu belajar dan pintar gitu kayak gitu. Lebih kepada naikin value-nya kamu sih kalau menurut aku. Ini keren sih ya. Ini kayaknya yang masih couple, yang masih single-single dan habis putus gitu ya. Tapi kalau untuk yang lagi couple, aku nggak tahu. Oh, kalau yang lagi couple lagi saling memuji, ih kamu ganteng banget sih, ih kamu cantik banget sih, gitu kayak gitu-gitu lagi dalam kondisi yang kayak macam apa sih namanya? Saling memuji, saling menghargai, saling apa namanya memberikan effort yang baik gitu buat kapelannya gitu. Tapi di sini juga aku lihat ada something toxic juga sih. Lebih ke kayak macem, ih kamu ini deh, sana mandi gitu kayak gitu. Kayak itu nyakitin loh, ya. Ih, kamu kok itu hidungnya begitu ya. Udah dari sono ya guys ya. Jadi intinya jangan, kalau misalkan kalian mau memberikan sesuatu yang kayak pendapat, caranya jangan kayak gitu ya. Lebih ke kayak menghargai cara komunikasi kalian dengan baik. Intinya sih kayak gitu. Yang tadi sih cuma contoh doang ya guys ya. Lebih ke kayak macam, ih kamu ganteng banget sih, keren banget sih, wangi banget sih, tapi maaf gitu, kamu itu kok kakinya bau. Nah, misalkan kayak gitu. Peace guys ya, maksudnya kayak gitu. Jadi lebih ke kayak macam ada yang muji tapi kayak nyindir, tapi ada emang yang bener-bener saling memuji, saling memberikan effort yang baik buat satu sama lain. Oh, di sini aku lihat ada eh Age of apa namanya ini, Age of One. Aduh, aku sampai lupa ini tan tongkat gitu, Age of One, aku lupa gitu ya. Maaf guys, maaf. Padahal ini udah keren banget gambarnya ya.
Di sini aku lihat juga ada Sagittarius ya. Terus ada sesuatu yang kayak kamu mau tuju banget, tapi kamu masih angin-anginan. Dalam arti gini, masih bener gak sih ya gue tuh kalau melakukan hal ini gitu. Bener gak sih ya kalau misalkan gue itu melakukan ini terbaik buat pacar gue. Bener gak sih ya kalau misalkan gue itu single terus itu baik gitu, kayak gitu. Masih kayak macam ada tujuan, cuman kamu bingung dari mana mengawalinya, terus udah gitu juga apa nanti yang akan terjadi. Kalau menurut aku sih jalani aja terus. So far, karena kalau misalkan kamu tidak mencoba, kamu tidak jalan, pasti kamu tidak akan sampai. Mau sampai kapanpun juga kamu pengen ke Amerika gitu. Tapi kalau kamu nggak jalan-jalan ya nggak bisa jalan. Gitu ya. Maaf Pak ya. Aku tuh tidak akan pernah mengetrilkan tangan aku set gitu ya kan. Karena dibilangnya itu dia tari ronggeng katanya. Next, masih bersama kamu yang punya Scorpio di sini. Oh, di sini aku lihat ada Scorpio yang susah move on, susah move on. Ayo bangun, 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 guys, bangun. Ya, kamu menjadikan sesuatu di dalam diri kamu bukan karena orang lain, tapi karena kamu sendiri, guys. Tapi bagus sih ya. Orang lain di masa lalu kamu yang memotivasi kamu. Cuman di sini buruknya adalah kamu mempunyai rasa dendam. Jangan ya, ini aku lihat ada awal baru sih, lebih ke kayak macam gue tuh pengen move on bara. Yes, harus move on. Karena ya aku tahu kalau misalkan memang jodoh ya pasti balik lagi walaupun kamu kayak gimana pun gitu ya. Cuman sarannya yang tadi di awal ada beberapa Scorpio yang sedang naikin value-nya dia karena something apa ternyata something balas dendam. Lu harus tahu kalau gue itu tidak seburuk apa yang lu pikirkan. Ingat Kisanak gitu jadi jatuhnya ya. Jadi guys di sini artinya move on. Awal baru, langkah baru, sesuatu yang kamu mau lakukan itu lebih ke kayak macam gua tunggu nih gara-gara lu nih gue jadi gini gitu kayak gitu ya. Bagus sih kalau misalkan memang itu positif. Cuman kalau negatif menjadikan kamu tersiksa, menjadikan kamu kayak macam apa ya? Ya penyakit lah buat kamu itu nggak bagus gitu ya. Next, untuk kartu selanjutnya. What happened about card for you? Ya, yang punya skor Pio ya. King of Sword kegalauan ya. Terus di sini aku lihat juga energinya dari Capricorn sama Aquarius lebih ke kayak macam kamu itu ngeyel banget. Udah dibilangin sama teman kamu, "Heh, gitu. Nih si ini tuh begini tetap kamu ngeyel." Nggak bisa gitu, nggak bisa, walau diomongin kayak gimana nggak bisa. Iya sih, yang namanya perasaan mau siapapun ya, apa sih namanya, mau siapapun yang ngomong nggak bisa karena itu dirimu sendiri. Itu susah banget sih memang, cuman di sini sarannya adalah cobalah kamu sibuk dengan diri kamu sendiri, cari dunia kamu sendiri, cari kesenangan kamu sendiri. Kamu hobinya apa, ya udah kamu nyanyi, gambar, ngebom orang, ngebunuh orang. Please guys, bukan gitu ya. Lebih ke kada ke kayak hobi kamu tuh apa, tapi kan nggak mungkin hobi aku tuh ngupil bara. Ya udah terserah kamu deh, kamu ngupil dengan dunia kamu. Lebih ke kayak gitu ya. Diomongin orang tuh kamu tuh susah gitu karena memang ya itu perasaan kamu terlalu dalam. Orang-orang Scorpio yang aku tahu, orang itu susah untuk mencintai. Tapi sekalinya cinta udah baperan banget, udah deh dia itu nggak bisa move on. Next, masih bersama kamu untuk kartu selanjutnya itu What Happened About Card for You Scorpio. Ice of Pentacle, something materi. Aku rasa di sini hubungan itu bukan kamu ya, tapi banyak juga Scorpio yang lain. Hubungan itu didasari oleh materi. Aduh, kenapa begini? Iyalah Bara, kan jajan harus pakai duit. Masa ya pakai daun atau kalau nggak pakai batu? Lu mau nimpuk-nimpukin tuh tukang dagang? Bukan gitu ya guys ya. Tapi lebih kepada gini, realistis mungkin ya. Jadi lebih ke kayak realistis. Kamu itu orang yang realistis banget. Kalau misalkan dia value-nya nggak ada, sesuatu yang diharapin dari dia nggak ada, ngapain gitu. Tapi kenapa? Kalau kamu dalam otak kamu begitu, hati kamu beda. Lebih ke kayak macam, aduh gue kan sayang sama dia kan nggak kaya. Cuman dapat ganteng doang. Dia nggak ganteng, nggak kaya. Cuman dia tuh simpati banget sama gua. Pinter. Dia nggak kaya, nggak pinter, gak ya udah berarti tuh orang alam gaib berarti ya. Berarti dia jin gak kelihatan gitu. Pasti ada sesuatu yang mungkin menarik di dalam dia. Cuman ini lebih ke kayak fisikis.
ya, materi, sesuatu yang fisikis gitu, sesuatu yang kamu lihat secara mata telanjang kamu, ya. Jadi kalau misalkan kamu mencintai seseorang jangan pamrih sayang. Karena apa? Jatuhnya nanti akan dendam ketika kamu putus dengannya. Oke? Okay? Alright? Alright. Orai sawah, orai sapi, orai kadut ya gitu ya. Next masih bersama kamu. Kalau misalkan gimana sih ngomongnya? Ya maksudnya masih bersama kalian yang punya Scorpio. Kalau misalkan memang terkonfirmasi, ya udah boleh kalian silahkan sekali lagi share lewat media sosial yang kalian punya. Dan di sini pan reading ya. Terus kalau misalkan aku bisa ngambil garis tengah dari tadi yang aku bacain, di sini aku rasa banyak orang-orang Scorpio yang sedang naikin value-nya dia. Ada juga yang sedang menghargai pasangannya walaupun cuman peres doang atau cuman ya udah sih ya gombal-gombalan gitu. Terus ada juga orang-orang Scorpio yang sekarang lagi berusaha untuk move on dari pasangannya. Ada juga yang deketin dia tapi lewat materi yang dia lihat. Oke, kayak gitu aja. Dan dendam sama masa lalu. Aduh ini complicated banget. Makanya aku bilang tadi banyak banget di sini masalahnya. Kayak orang Scorpio tuh sekarang tuh lagi kayak banyak banyak apa sih namanya masalah tentang cintanya gitu. Beberapa Scorpio. Next, jadi untuk selanjutnya di sini Bara akan coba readingkan untuk kamu yang punya zodiak Scorpio tentang pekerjaannya kamu atau tentang you have a career. Apakah kamu akan naik pohon apa gitu ya? Oke. Sebelum itu Bara mau minum dulu guys ya. Jangan lupa di subscribe HNB channelnya. Iklan lagi dong lu. Iya. Oke, untuk selanjutnya kita akan coba readingkan tentang kamu yang punya Scorpio di karirnya. Akankah ada gitu ya? Di sini sih aku lihat ada ombak, tapi di situ ada batu karang, cuman batu karang itu di pinggir pantai. Oke, nggak tahu deh apa. Aku kenapa selalu nge-spell begitu? Ya aku tuh pengen kalian tahu aja sih apa yang aku feeling aku gitu. Ini apa sih teka-teki seperti itu? Aku mah biasa begitu guys, jadi kayak orang gila. Emang lu udah gila. Nah, apa emang? Oh iya maaf. Ya iya sih, orang gila itu tidak akan pernah ngaku kalau dirinya gila. Ya. Kita akan coba karirnya kamu. What happened about your career for Scorpio? Ada apa sih dengan karir kamu? Jangan sampai ini ya kayak kemarin-kemarin lagi gitu. Kemarin-kemarin gimana sih emang Bara? Coba aja buat teman-teman kalau yang penasaran tentang zodiak-zodiak yang lain itu pekerjaan atau karir itu hampir sama semua. Makanya coba dicek deh tentang video kami dari mulai Capricorn sampai Scorpio. Pasti itu kayak mirip-mirip gitu dari you have job gitu atau you have career. Kayak orang itu yang kayak macam kurang bersyukur lah atau apa. Tapi di sini aku lihat batu karang di pinggir laut, di pinggir pantai gitu. Tapi ini kayaknya bagus deh. Kegedean guys, ini kartunya jadi aku ngocoknya rada lumayan hese, angel guys. Ya resiko, kenapa emang lu lagian lu suka yang gede-gede sih? Ya iya sih biar kelihatan jelas maksudnya. Oke. Okay. The Moon. Oke, di sini ada beberapa Scorpio. Aduh, ini sama juga nih jatuhnya ya. Beberapa Scorpio yang nekat mau melakukan sesuatu hal, tapi ini dia kayaknya kalau untuk masalah karir lebih ke pengen memberi apa namanya kayak usaha baru atau bisa jadi juga menaikkan dirinya sendiri dengan usahanya dia gitu. Ini lebih ke kayak nekat-nekat dan dia juga ada nekat gitu sesuatu hal yang kayak belum biasanya dia lakukan mau dilakukannya gitu. Aku sih bagus sih ini cuman satu hal kalau misalkan memang kalian pengen melakukan sesuatu jangan pernah kalian mau merugikan orang lain. Even ini kayaknya aku rasa sih nekat gitu, ada ketakutan, fantasi, sensasional gitu ya, ya jedar gitu kalau misalkan kalian pengen ini kayak misalkan gue pengen jadi orang terkenal, ya udah deh kalau gitu gua mau bakar Istana Merdeka gitu. Nah kayak gitu-gitu misalkan, aduh jangan ya, senekat itu nggak boleh, jangan ya. Jadi intinya kalau misalkan memang senekat-nekatnya kalian ya masuk akal lah gitu dengan kapasitas kalian sebagai manusia. Kecuali mungkin di sini ada Scorpio yang dari jin gitu ya. Peace, peace, peace guys, mohon dimaafkan banget ya, mungkin akulah raja jinnya. Jadi intinya dengan kartu ini jadi ada beberapa Scorpio yang ingin
melakukan satu perubahan dalam dirinya, mengimprove dirinya supaya lebih baik, terutama di bidang bisnis gitu ya. Atau bisa jadi juga kalau kalian kerja pengen ada sampingan gitu di luaran sana. Misalkan kalian ya mungkin ojek online atau mungkin apa gitu kan, BO online. BO online bener sih? Bimbingan orang tua maksudnya guys ya. Jadi kayak gitu-gitu. Jangan jangan berpikir jorok dulu. Karena di sini aku rasa sih eh punya bakat, cuman bingung kalian itu untuk menyalurkan bakat kalian di mana. Akhirnya kayak nekat aja deh, apa dulu deh gitu. Bagus sih kalau menurut aku. Cuman ingat ya, sekali lagi, kalau kalian mau nekat, lihat dulu kapasitas kalian sampai mana. Jangan pernah menghalalkan segala cara. Alright? Oke, next. Untuk selanjutnya, di kartu selanjutnya. Three of Pentacle. Di sini aku rasa sih ada kabar tentang sesuatu di pekerjaan kamu. Lebih ke gosip, lebih ke apa ya? Bisa jadi juga kamu kalau misalkan memang mau yang tadi nekat atau melakukan sesuatu yang di luar dari kapasitasnya kamu cari deh orang atau tanya sama orang supaya kamu tuh nggak kebelejong banget gitu. Kalau belokan kamu nggak tekor sampai nyungsem ke yang namanya got, ya repot. Oke. Jadi jangan malu bertanya nanti sesat di jalan. Jangan malu ya menyalakan lampu nanti sesat di kamar gitu ya guys ya. Intinya di sini banyak orang-orang yang memang harus mencari satu pendapatan lewat satu pendapatan lagi. Satu apa namanya? Karirnya dia atau apapun yang ingin dia lakukan itu tanya dulu orang yang berkompeten di bidangnya gitu. Jangan kamu juntrungannya gak ngerti, ya udah deh gue nekat dulu, nggak kayak gitu. Itu justru malahan mungkin kalian ya udah jadi hancur sekalian. Jangan ya. Lebih ke apa yang kalian butuhkan, apa yang kalian bisa lakukan walaupun nekat gitu. Sesuaikan dengan kapasitas kalian, oke? Okay? Tapi ini jangan juga lupa kalian bertanya sama guru kalian, oke? Okay? Siapa sih guru? Ya maksudnya bukan guru yang gimana, lebih kepada orang yang lebih berpengalaman mungkin di bidangnya. Bukan berarti yang istilah kata kalian itu, oh mungkin gua harus tanya si ini, tanya si itu, nggak sembarangan, lebih ke kayak macam orang yang kalian percaya gitu guys ya. Alright, alright, alright. Next untuk selanjutnya dengan kartunya apa nih? Oke, Ice of Sword, bener aku bilang. Jadi di sini banyak orang-orang Scorpio yang ingin naikin kayak harga dirinya dia gitu di pekerjaan. Lebih ke kayak macam, aduh, gua mikir nih apa ya yang harus gua lakukan. Aku rasa ini something bakat. Jadi kalau misalkan kamu punya bakat masak, boleh. Kalian punya bakat joget, boleh joget gitu ya. Aduh, maaf guys ya, aku jadi kepikiran sesuatu, jadi tolong dimaafkan ya, jadi ketawa sendiri. Atau ya udah bara spell aja sedikit ya, udah bara spell sedikit ya. Bara keingetan gitu kalau joget gitu, iya kan? Terus udah gitu teman kamu suruh bawa, ini kan ada teman kamu nih, suruh bawa itu kencerengan, terus kamunya diikat gitu, ayo joget gitu ya, please, 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 mohon dimaafkan guys, makanya aku ketawa sendiri ya. Jadi intinya lebih ke kayak macam kamu ingin melakukan sesuatu dan ini sekarang lagi dipikirkan banget ya mudah-mudahan aja tercapai. Apa yang jadi buah pikiran kamu? Sekarang lagi nge-planning banget nih. Harus keren banget nih. Harus apa nih yang gue lakukan? Keren sih kalau menurut aku bagus. Next untuk selanjutnya kartunya apa ya? King of Cups. Baper. Jangan baper. Jadi di sini aku rasa kalau di dalam dunia pekerjaan kamu seolah-olah kamu kayak macam diintimidasi gitu. Seolah-olah kayak kamu tuh ini hampir sama kayak readingan kemarin ya. Seolah-olah jadi kayak macam orang yang kok kayaknya gue itu gue harus keren nih, gue harus melebihi orang lain gitu, gue harus bisa lebih bagus, bagus gitu ya, bagus di sini. Cuman di sini kamunya galau, di sini energinya juga aku lihat tuh kayak gelombang-gelombang yang kamu nggak bisa kendalikan. Dalam arti gini, emosionalnya kamu, cuman prasangkanya kamu, cuman kayak feel di hati kamu tuh kayak macam, aduh kok gue nggak dipercaya sih, nggak gitu konsepnya ya, kamu jalani aja kerja. Di sini kenapa? Mungkin karena kondisinya sekarang lagi begini kali ya. Jadi banyak orang yang kayak putus asa gitu. Ngerasa nggak percaya diri gitu. Paling sih aku rasa sih kalau menurut aku kamu nggak perlu baper. Ya udah kerja mah kerja aja sih. Yang penting kamu dapat duit gitu kan? Bener nggak sih? Udah gitu. Makanya di sini ada something kamu nekat pengen mencari yang lebih gitu. Bagus, bagus. Cuman kalau misalkan perasaan ini muncul di dalam diri kamu, nggak boleh.
iri gitu. Terus kayak galau sendiri, jangan kayak gitu ya. Next. Oke. Di sini aku lihat ada Three of Cups. Oke, tentang seseorang yang pengen merayakan sesuatu, tentang sesuatu yang kalian mau rayakan. Gimana sih ngomongnya? Bener gak sih kayak gitu? Ya, jadi intinya gini. Jadi bisa jadi gini, ada perkumpulan-perkumpulan yang kayak macam mengharuskan kalian untuk ngumpul karena something yang kayak macam kalian pengen pencapaian sesuatu gitu tentang karir. Bisa jadi juga ini, tapi ini hura-hura. Tapi ini kayak something perayaan gitu. Aku rasa ini kayaknya tentang kalau kalau ke pekerjaan lebih ke kayak macam kamu itu termakan sama omongan kanan kiri, misalkan gini, demo yuk gitu. Jangan ya. Ini kayak perkumpulan yang kurang bagus sih kalau menurut aku. Lebih ke kayak macam hura-hura gitu ya, lebih ke kayak macam ngomongin tentang sesuatu yang belum pasti. Something ya naikin grade kamu tapi caranya salah gitu. Aduh ya, kalau menurut aku sih sorry to say, hati-hati dengan lingkungan kalian karena bisa jadi mendoktrin kalian supaya jadi orang yang mungkin kurang baik gitu. Bisa jadi ini karena memang something yang pengen kalian tuju tapi menghalalkan segala cara. Sobat, kalau menurut aku sih secara karir di sini ya udah tunjukin aja tentang bakat kamu. Tentang bakat kamu aja udah. Ya. Jangan yang aneh-aneh ya. Bisa mencelakakan diri kamu, bisa mencelakakan orang lain. Kalau misalkan memang mencelakakan kamu ya masih mending gitu. Kamu nggak merugikan siapapun. Tapi kalau misalkan kamu udah mencuriga, udah apa namanya ya merugikan orang lain itu udah dosa gitu. Ya aku juga sih orang berdosa sih sebenarnya. Cuman ya gimana ya, ya gitu deh gitu ya. Aku bingung ngomongnya. Jangan terlalu yang kayak macam percaya banget sama teman kalian, jangan juga terlalu kalian tidak percaya, lebih ke kayak macam mawas diri aja gitu. Ambil yang baiknya, kalau yang buruknya menurut kalian tidak sesuai dengan prinsip kalian udah tinggalkan. Oke? Itu di tempat kerja mungkin. Hmm, ada kabar baik sih sebenarnya kalau menurut aku. Di sini ada Ice Open Tackle. Artinya kayaknya sih rezeki itu yang kalian khawatirkan, aduh kira-kira gue besok makan apa ya, aduh kira-kira gue besok bisa ngerokok apa enggak ya, kira-kira gue saya gitu kayak gitu ya. Alasan-alasan dalam hati dan pikiran kalian itu sebenarnya kalau menurut aku nggak perlu khawatir, sudah ada yang ngatur kok. Di sini aku lihat juga ada rezeki kalian yang akan datang, walaupun istilah kata nggak seperti ekspektasi kalian tapi ada mah ada gitu. Cuman itu dia, jangan terlalu yang kayak macam percaya sama orang bisa membuat kalian boros. Kalian harus ikutin gaya hidupnya dia. Nah, itu dia mungkin di sini jatuhnya. Makanya ke karir kalian juga kayak apa? Memberikan satu alasan yang kuat untuk kalian kayak nekat gitu. Ya, alright. Jadi intinya di sini jangan pernah khawatir dengan apa yang akan kalian lakukan atau dengan apa yang akan terjadi besok. Udah ada yang ngatur kok. Oke. Oke, oke dong. Enggak abara bohong. Terserah kamu ya. Oke, itu mungkin tentang apa namanya? Tentang karirnya kamu yang punya Scorpio di sini. Aku rasa jadi gini, kalau misalkan aku ngambil garis tengahnya, di situ kalian itu akan melakukan sesuatu hal yang nekat atau bisa jadi juga karena pendapatan kalian yang biasa aja, terus aja segini, gak ada peningkatan, malahan turun gitu. Terus kalian ketemu sama orang-orang yang tidak difilter, makanya di situ ada orang yang difilter, ada yang tidak, lebih ke kayak macam ngumpul sama orang-orang yang kalau toksik ya udah kalian juga ke bawah toksik gitu, diajakin demo mau gitu, jalan ayo gitu, padahal sebenarnya itu nggak bagus. Banyak orang yang sekarang itu lagi nganggur. Nyindir lagi dong, nyindir gue. Jadi intinya bersyukur aja apa yang udah kalian punya, dan untuk besok jangan khawatir. Istilahnya gini, aduh gue udah melakukan kesalahan nih, akan dikeluarin kali ya gitu. Ya udah, balik lagi ke diri kalian. Kira-kira kalau menurut kalian bisa dikeluarin, ya udah, seapa sih kesalahan kalian. Tapi aku rasa sih kalau lihat dari Ice Open Tackle tadi, lebih ke kayak macam ya udahlah, namanya juga orang gitu. Mungkin bisa dimaklumi kali ya. Next, masih bersama Bara di sini dengan tarot yang untuk kamu. Kira-kira untuk selanjutnya tentang keuangan kamu, tentang punya duitnya kamu gitu kan? Ya, kira-kira apa sih gitu ya? Oke, oke. Kita akan coba stacking kartu untuk kamu yang punya Scorpio tentang keuangannya kamu. Are you ready? Ready?
Gak enak banget ya. Aduh, katanya kamu jangan jadi reader, jangan jangan jadi reader deh, kamu jadi stand up aja katanya. Aduh, kagak lucu kayak gini. Aduh, yang ada gue kena lemparan bom, meledak gitu langsung hancur porak-poranda ya. Padahal lu ngomong sendiri kagak lucu. Iya sih, lupa aku itu gila. Jadi mohon dimaafkan kalau aku tuh monolog ngomong sendiri gitu guys ya. Next, masih bersama kalian yang punya Scorpio di sini untuk keuangan kamu kira-kira apakah ada baik atau misalkan masih kurang beruntung gitu ya. Di sini Bara akan coba lihat kartunya. The Devil for you. Wow. What is that? Gitu. The Devil ada apa ini dengan The Devilnya? Oke. Okay. The Devil. Apa sih ini maksudnya? Keegoisan kamu. Kamu ingin banyak hal yang kamu pengen dapati. Ingin banyak hal yang pengen kamu raih. Itu something egonya kamu. Kamu pengen punya tas Hermes gitu ya kan? Boleh nggak sih nyebut merek di sini? Ya pokoknya gitulah ya. Kamu pengen punya tas bermerek apa dan segala macem gitu. Itu yang akan menguras uang kamu. Kalau menurut aku sih lebih ke kayak mikirin deh besok kamu bisa nggak sih makan yang enak dengan itu aja. Lebih baik, lebih penting gitu. Karena memang kalau menurut aku segala sesuatu itu pencapaian kamu itu lihat dulu pekerjaan kamu apa, yang kamu mau beli apa supaya harus seimbang. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Oke. Okay. Next. Dan untuk selanjutnya di sini aku lihat ada The Empress. Ini ratu kesuburan sih, keren sih kalau menurut aku ya. Di sini aku lihat ratu kesuburan The Empress, artinya seseorang yang memang subur banget. Bagus sih. Ini kalau aku spill dikit lebih ke kayak macam ya kamu walaupun nggak ada duit gitu ya bisa makan gitu atau bisa jadi nggak ada duit juga nggak sampai benar-benar kosong cuman kayak tapi ada aja gitu orang yang kayak sumbangsihnya sama kamu gitu ya, maybe sumbangsih maybe kamu mungkin punya pinjaman dapat apa dapat pinjaman segala macem gitu kayak gitu. Ini lebih bagus sih kalau menurut aku lebih ke kayak macem apa ya, kesuburan gitu. Kamu nggak perlu khawatir. Makanya tadi terkonfirmasi sama kartu yang sebelumnya, Ice of Pentacle. Jadi kamu jangan khawatir dengan apa yang kamu punya gitu, jangan dengan apa yang akan terjadi. Karena udah ada yang ngatur. Oke, oke, oke. Next, Queen of Cups, Freedom. Jangan terlalu ingin sesuatu supaya kamu lebih merdeka, sayang. Oke? Dan di sini juga aku lihat banyak orang-orang Scorpio yang nggak mau banyak hal kok gitu, yang nggak neko-neko banyak banget gitu di sini aku lihat. Ini sih lebih bagus, better, karena dia tahu kondisi keuangan dia yang apa namanya lagi low nih aku lihat ya, lagi under, cuman egonya dia pengen ini pengen itu tapi belum tercapai. Aduh, aduh, aduh. Kita rebahan dulu sedikit. Ah, aduh. Kenapa sampai aduh begitu, Bara? Jadi gini guys ya, aku lihat sesuatu yang kayak ada aku tuh kan lihat kayak tas kayak gini, lihat dompet pas dibuka uangnya nggak ada gitu guys. Ngerti kan maksud aku? Wahai para Scorpio yang kamu rasa seperti aku yang barusan ngomong, boleh kalian silakan tulis di kolom komentar. Jadi kalian tahu diri gitu, kalian kan nggak punya duit jadi pengen ini doang pengen itu doang ya udah pengen doang gitu nggak yang terjadi gitu. Tapi sih kalau menurut aku kalian ini apa ya, kalau misalkan punya duit ya gitu juntrungannya tuh abis langsung. Aduh, maaf ya guys ya. Jadi jangan boros guys ya. Karena pas lagi kondisi seperti ini kalian gak punya duit bingung, khawatir. Tapi ada aja sih rezeki mah. Cuman ya kemauan-kemauan kalian tidak akan tercapai gitu, tidak kebeli gitu sih. Ya, jadi intinya di sini jangan boros-boros gitu, oke? Okay? Masih ada kedepannya itu kalian harus memikirkan besok gua makan apa dan segala macam gitu guys ya. Lebih ke kayak you are priority, oke? Okay? Tuh kan bener, dia meluapkan semua keinginannya dia, hasratnya dia. Di sini adalah Ten of Cups, lebih ke kayak macam kebahagiaan sih bener. You are happiness sih bener. Sesuatu yang kayak aduh seneng sih gini gini gini. Tapi bisa jadi juga ada beberapa Scorpio yang di sini uangnya tuh ada aja walaupun nggak banyak. Ada juga yang biasanya dulu misalkan MM-an sekarang cuma ratus-ratusan. Dulu ratus-ratusan perak-perakan sekarang gitu.
ribu-ribuan sekarang gitu, nggak seperti dulu gitu kayak gitu. Tapi tetap bahagia, tetap happy. Di sini aku fair ya. Dalam arti di sini tidak semua Scorpio juga yang keuangannya low banget, tapi di sini banyak juga mungkin prioritasnya ya atau mayoritasnya lah. Mayoritas di sini banyak orang-orang Scorpio yang pas buka dompet sedih gitu ya. Sama kayak gue. Intinya, kalau menurut aku, ketika kamu punya uang, ketika kamu punya sesuatu yang bisa kamu belikan, ya udah, kamu harus pikirin dulu. Kira-kira kalau misalkan kamu punya duit 2.000, jangan dibeliin semuanya ke harga 2.000, tapi 1.000 lah gitu. Istilah kata lebih hemat gitu. Supaya kamu juga tidak khawatir untuk besok seperti apa. Alright, next untuk selanjutnya. Nine of Swords. Aduh, stres guys. Nggak bisa tidur mikirin sesuatu yang jauh di sana. Apakah itu? Oke, pengen kebeli pesawat mungkin kamu ya? Atau bisa jadi juga di sini tentang sebuah hubungan yang bisa jadi pamrih gitu. Misalkan kayak macam, aduh dulu kan gue udah disanguin nih sama pacar gue, sekarang nggak ada. Aduh dulu kan gue tuh selalu bersenang-senang dengan begini begitu, sekarang enggak. Aduh guys ya, ingat roda itu berputar, tidak selamanya di situ. Tapi kamu mau nggak muterin tuh roda supaya bergerak gitu ya? Jangan melihat ke belakang karena memang yang aku tahu ya udah hari ini sama besok rezekinya beda gitu guys. Dan di sini kayak ada stres banget pengen sesuatu sih aku rasa nggak tahu ini pengennya apa cuman lebih ke kayak macam menguras uang gitu. Oke, ini Nine of Swords kayak sesuatu yang kamu pikirkan danger banget sangat dipikirkan sekali. Sehingga kamu kayak nggak bisa tidur, pengen sesuatu hal yang jauh yang ada dalam impian kamu gitu, stres ya. Jadi hati-hati di sini kalau menurut aku uangnya kamu tolong di save lebih baik lagi supaya apa? Supaya kamu tidak khawatir untuk besok dan lusa dan seterusnya gitu ya. Oke, selama kamu masih bisa menabung, selama kamu punya pekerjaan, ada penghasilan uang itu dari mana? Kalau menurut aku bijaklah untuk menggunakannya gitu ya guys ya. Next, King of Cups. Di sini banyak banget orang-orang Scorpio yang kayak macem mengambil keputusan cepat. Jangan. Di sini keuangan sih. Ah, kalau udah nih bodo amat deh, langsung bat beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Pas pulang-pulang ke rumah kayak kecewa. Aduh, kenapa ini kekecilan? Aduh, kenapa padahal gua nggak punya duit. Ini banyak kepake, sedih gua gitu. Ya, jadi jangan terlalu cepat mengambil keputusan karena itu akan bisa mengecewakan kalian. Bisa jadi juga kalian termasuk di ranah orang-orang yang boros, alright? Jadi jangan kayak gitu. Kalau misalkan memang kalian sekarang lagi nggak punya uang ya aku lihat tadi di sini, ini ya nggak punya uang gitu karena sesuatu hal yang kalian inginkan banget banget. Aku rasa kumpulin dulu, tabungin dulu. Cuman sarannya, coba deh kondisi kalian sesuaikan dengan apa yang kalian mau. Jangan pengen beli apa sih pengen ibadah haji tapi duit kalian cuma 200.000 perak kan nggak mampu nggak bisa nggak mungkin itu realistis oke okay? Realistis bagus itu benar begitu ya. Next, aku di sini penasaran tentang hal atau keajaiban apa yang akan terjadi orang-orang Scorpio kira-kira ini tahun ini tahunnya kamu atau enggak gitu atau misalkan ada sesuatu yang baik secara miracle mungkin keajaiban tentang sesuatu apa gitu ya. Oh, jangan jangan pakai kartu yang ini katanya guys. Kita akan coba pakai kartu yang ini aja. Satu lagi, aku lihat di sini ada bunga aster, terus udah gitu juga aku ada lihat bulan, tapi dia warnanya itu kayak pink, cuman dia separoh, kecil banget kayak piring kecil banget gitu di tengah-tengah itu gelap. Thank you. Ini apa yang akan terjadi sama kamu orang-orang Scorpio ya? Eh Early warning kah atau mungkin sesuatu yang memang harus belief kah, kepercayaan kamu kah atau mungkin something miracle atau something keajaiban apa yang akan terjadi buat kamu orang-orang Scorpio ya. Sekali lagi kalau misalkan memang bermanfaat boleh kalian share sebanyak-banyaknya lewat media sosial yang kalian punya ya guys ya. Di sini aku bukan promosi sih, lebih ke kayak macam ya kali aja kita saling menolong, saling membantu orang gitu. Kali aja ini terisonet sama teman kamu yang punya zodiak yang sama. The Magician. Di sini aku lihat sih ada hal-hal yang akan terjadi sama kamu wahai orang-orang Scorpio. Di sini aku lihat timeless juga ya.
Di sini aku lihat The Magician kayaknya akan menjadi manipulator, bisa jadi juga kamu akan mendapatkan sesuatu yang memang sebelumnya tidak pernah kamu dapatkan. Keren sih kalau menurut aku. Something bisnis mungkin atau sesuatu yang akan terjadi sama kamu lebih ke kayak macam kamu akan menjadi orang yang bisa bukan bisa sih, lebih ke kayak kamu dituntut untuk lebih bisa mengerjakan beberapa hal dalam satu waktu gitu. Capek mungkin atau apa gitu, tapi di sini bisa sih kamu lakukan. Keluar dari kebiasaan kamu sebelumnya. Oke, okay? Next untuk selanjutnya kartu apa lagi sih kira-kira ya? Oh, akan ada beberapa orang yang melakukan perjalanan lewat darat. Aku rasa di sini aku lihat ada King of Pentacle. Lebih ke kayak macem ini kayaknya gini loh guys. Jadi kamu itu disuruh ke luar kota, bisa jadi sama atasan kamu, bisa jadi sesuatu yang mengharuskan kamu untuk pergi ke sana keluar kota. Dan di sini aku rasa tentang pentacle, tentang pekerjaan. Keren sih, ada yang mau merantau nih kayaknya dalam jangka waktu dekat. Bisa jadi mungkin kan sekarang kondisinya lagi mau hari raya mungkin atau segala. Ini bisa jadi juga ada beberapa orang yang apa sih namanya tadi? Scorpio yang mau pergi gitu tentang pengembaraan diri, mencari cuan mungkin. Oh, oke, iya 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 iya. Iya. Jadi terkonfirmasi sama kartu yang tadi guys, The Moon. Ada nekat, jadi kayak dipikir, oh iya gara-gara gua ketemu sama teman gua harus nekat pergi mungkin. Nah ini di sini. Kelihatan di sini guys. Lebih ke kayak macam kamu akan pergi ke satu tempat di mana tempat itu lumayan jauh dari tempat kamu. Bisa jadi luar kota, luar negeri, luar pulau, luar planet. Gak mungkin mungkin ya. Kalau misalkan memang luar alam, nggak mungkin ke alam gaib gitu, nggak ya. Lebih ke kayak macam ini kamu akan move pergi dari kondisi yang kamu tempat sekarang, kayak ada rencana bisa jadi juga untuk pergi mencari cuan-cuan itu di sana gitu kayak gitu guys ya. Keren sih kalau menurut aku The Magician. Jadi itu terus bidangnya juga tidak seperti yang biasanya kamu kerjakan di rumah atau bidang yang biasanya kamu kerjakan di tempat pekerjaan kamu sebelumnya. Lebih ke kayak macam hal baru atau bisa jadi juga pekerjaan baru gitu. Oke? Bagus sih kalau menurut aku. Tapi ada hati yang ditinggalkan. Aduh. Jadi kamu pergi nih, tapi kamu meninggalkan hati yang kamu tinggalkan, bisa jadi juga meninggalkan keluarga, pacar kamu. Tadinya kamu pengen pacaran sama si A, ternyata nggak jadi. Ini butuh keseimbangan ya. Butuh keseimbangan, energinya udara, lebih ke kayak macam kamu angin-anginan galau banget gitu. Aduh. Ya di sini butuh keseimbangan sih energinya dari Libra. Lebih ke kayak macam kamu harus kira-kira prioritinya kamu yang mana. Kalau kamu mau sukses, kalau kamu mau berangkat, berangkat aja. Kalau kamu juga mau sukses juga lewat percintaan kamu, ya udah kamu berhenti di sini. Diam di situ. Tapi itu juga ujung-ujungnya juga pasti sesuatu itu kan butuh cuan gitu ya. Duit itu penting gitu ya. Dan di sini aku rasa tentang percintaan kamu akan ada yang patah hati. Oke, okay, next untuk selanjutnya. Pengembara. Aduh, kenapa begini, guys? Ini kartu sih bahaya sih kalau menurut aku ya. Di sini ada yang bilang, kamu jangan pergi dong, aku masih sayang sama kamu mau kemana? Gitu kayak gitu ya. Enggak kok, aku mau pergi gitu. Aku mau cari uangku di seberang sana gitu. Wahai cintaku, tunggulah aku untuk pulang gitu ya kan. Aku hanya pergi gitu ceritanya ya. Untuk sementara. Jangan nyanyi, nanti takutnya lu direkrut orang. Iya, udah siap. Peace. Di sini aku lihat ada Queen of Swords juga, lebih ke kayak macam perasaan kamu yang istilah kata tertahan, tertinggal gitu, kayak macam galau gitu kan. Aduh, gitu ya. Kayaknya kenapa sih kamu harus pergi gitu ya gitu. Dari intinya gini, akan ada orang yang meninggalkan tempat dari dia lahir, misalkan kamu mengembara ke satu tempat tentang pentakelnya kamu, dan di sini kamu akan bergelut dengan dunia yang beda dari seperti biasanya, dan akan meninggalkan orang-orang yang kamu cintai di sana gitu ya. Kalau menurut aku sih kalau sifatnya sementara is okay, karena kita juga harus naikin value kita. So far ketika kamu pergi ke dalam satu hal, yaitu dia jaga diri kamu baik-baik, jangan pernah
mengabaikan apa yang udah menjadi bekalnya kamu. Di sini juga aku lihat kan ada ini. Ada Five of One. Pertentangan batin. Tuh, The World juga. Oke, pertentangan batin kamu. Aduh, gue pergi apa enggak ya gitu di sini nih. Ya, energinya dari api ya, panas gitu kan. Aduh, gue pergi apa enggak ya? Gue meninggalkan si A apa gimana? Dia akan nanti kalau pas gue balik lagi ke sini dia udah nikah sama orang gimana? Aduh, guys ya. Kayak gitu. Terus di sini juga The World gitu. Kamu kayak macam terdistract sama kondisi kalau gua pergi gimana kalau gua nggak pergi gimana gitu. Baik lagi, kalau misalkan memang kalian merasa bahwa kalian tuh harus pergi, pergilah dengan keyakinan kalian. Jangan kalian pergi karena terpaksa. Kalaupun kalian bertahan, ada alasan kenapa kalian harus bertahan. Oke? Okay? Oke? Okay? Sambil mengakhiri lagunya lagi, sambil mengakhiri ya video ini mungkin itu aja yang Bara bisa spell sama kalian yang punya Scorpio. Sekali lagi di sini sifatnya itu timeless, bisa kalian tonton kapan aja video kami. Kalau misalkan memang bermanfaat, boleh kalian silahkan share sebanyak-banyaknya lewat media sosial kalian. Dan kalau misalkan kalian suka dengan readingannya, boleh kalian tekan tombol like-nya. Kalau misalkan Bara, gue gimana ya supaya nggak ketinggalan video-video lu? Oke, boleh. Kalian tinggal klik tanda lonceng sebagai notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan info-info atau video-video terbaru dari HNB Channel. Banyak banget guys di sini. Ada apa aja? Ada podcast, ada jalan-jalan juga, ada tarot reading, terus udah gitu apapun lah pokoknya di sini kita masuk-masukin aja dah. Yang penting masuk ya. Gitu ya guys ya. Gitu ya. Oke. Okay. Aku akan say goodbye buat kalian semuanya. Sebelum say goodbye, aku menyanyikan sebuah lagu ya. Aku hanya pergi untuk sementara, bukan untuk mening. Kalau dibagus-bagusin takut ada produser yang suruh aku ke dapur. Ngapain? Ya udah, bikin nasi uduk. Mungkin itu aja dari Bara, mudah-mudahan aja ada manfaat yang baik buat semuanya. Mudah-mudahan juga Bara bisa menghealing kalian. Kalau misalkan memang teman-teman terisonet gitu ya dengan readingan Bara tadi, wahai orang-orang Scorpio di sana, boleh kalian silahkan klik di kolom komentar. Dan kalau misalkan memang sekali lagi, kalau misalkan teman-teman tidak mau ketinggalan video-video kami, boleh silahkan kalian klik tanda notifikasi sebagai informasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video yang terbaru dari kami. Lu kayak jalan apa gitu, muter-muter ya udahlah, daripada saya berlama-lama saya pamit. Mudah-mudahan aja kita ketemu lagi di HNB zodiak berikutnya. Kira-kira reading tentang zodiak apa lagi? Sebenarnya kalau saya ngomong kayak gitu saya lagi mikir guys ya. Udahlah itu aja ya, daripada rahasia dapur saya ketahuan. Bye bye. Bye bye semuanya, sampai ketemu lagi.